Perkenalkan, saya Tahali Sabarina Ramdan. Saya Wifki Wijaya. Saya Yovita Ferry dari kampus Universitas Dian Nusantara di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang mengidentifikasi perbedaan individu dan emosi dari mata kuliah perilaku organisasi dari dosen Purwani Puji Astuti. Pendahuluan, setiap individu memiliki perbedaan yang unik baik dari sifat, karakter, kecerdasan maupun lainnya. Perbedaan pada individu merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena perbedaan tersebut dapat menghasilkan karakter dan kecerdasan yang luar biasa pada setiap individunya. Dari bahasa, macam-macam aspek perkembangan individu dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu semua manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Bab 2, pembahasan. Ada beberapa pembahasan yang akan dibahas di materi tersebut. Ada pengertian individu dan emosi, jenis-jenis perbedaan individu, karakteristik individu, aspek emosi pada manusia, penyebab perbedaan individu, macam-macam perbedaan individu, dan faktor penyebab dampak stres dan pembentukannya. Pengertian individu dan emosi. Individu berasal dari kata Yunani, yaitu individu, yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan hidupnya, setiap individu akan memiliki tipe kepribadian masing-masing dalam beradaptasi, menyesuaikan diri, atau menyerah dalam lingkungannya tersebut. Secara umum, kepribadian seseorang merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang tersebut. Emosi bisa ditunjukkan ketika mereka senang kepada sesuatu, marah kepada seseorang, atau takut terhadap sesuatu. Emosi juga diartikan sebagai sebuah gejala psiko atau fisiologi. Jenis-jenis perbedaan individu meliputi kecerdasan, bakat, keadaan jasmani, penyesuaian sosial dan emosional, latar belakang keluarga, prestasi belajar, dan anak-anak yang mengalami kesulitan seperti handicap jasmani, kesulitan berbicara, dan kesulitan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis, sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Pada setiap tingkat perkembangan, faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan yang kemudian direalisasikan oleh masing-masing individu untuk dipikirkan, dikerjakan, dan dirasakan. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor perkembangan secara biologis akan lebih cenderung tetap dibandingkan dengan faktor perkembangan oleh pengaruh lingkungan. Aspek emosi pada manusia. Yang pertama adalah biologi emosi. Seluruh emosi bersumber dari sistem limbik otak yang ukurannya sekitar sebesar kacang walnut dan berada di batang otak. Yang kedua, intensitas. Setiap orang memberikan respon yang tidak sama terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Dalam beberapa kasus, kepribadian menjadi penyebab perbedaan tersebut. Yang ketiga, frekuensi dan durasi. Suksesnya pemenuhan tuntunan emosional seseorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya tergantung dari emosi-emosi yang harus ditunjukkan dan intensitasnya juga pada seberapa sering. Yang keempat, rasionalitas dan emosi-emosi merupakan penting terhadap pemikiran yang rasional, sebab emosi memberikan informasi penting tentang pemahaman terhadap dunia sekitar. Penyebab perbedaan individu. Adanya perbedaan individu tersebut tentunya merupakan hasil dari faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Beberapa penyebab utama yang memberi pengaruh kepada timbulnya macam-macam perbedaan individu diantaranya pertama, keturunan atau natsur, yaitu setiap orang memiliki berbagai kemampuan dan kapasitas yang diturunkan kepadanya dan menentukan kemajuan perkembangan diri orang tersebut. Yang kedua adalah lingkungan atau nurtur. Lingkungan juga berperan besar, bahkan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Tidak ada orang yang mengalami lingkungan yang sama sejak lahir hingga meninggal. Perbedaan individu timbul pada rangsangan dasar yang diterima seseorang dari lingkungan internal dan eksternal, termasuk keluarga, teman, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Macam-macam perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan subjek di dalam psikologi modern. Dalam banyak hal, kajian ini merupakan psikologi klasik yang ditujukan pada psikologis seseorang mengenai perbedaan dan kesamaan antara orang-orang. Macam-macam perbedaan individu yaitu perbedaan kognitif, kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan kecakapan berbahasa,
perbedaan kecakapan, perbedaan latar belakang prestasi, perbedaan bakat kemampuan, perbedaan kesiapan belajar perkembangan, perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan minat, perbedaan tingkah laku, perbedaan nilai, perbedaan konsep diri, dan perbedaan kebiasaan belajar. Faktor penyebab dampak stres dan pembentukannya. Stres adalah perasaan terbebani ketika suatu masalah tidak bisa ditanggung oleh seseorang. Setiap orang mengalami sesuatu yang disebut stres dalam kehidupannya. Berikut adalah 3 faktor penyebab dampak stres. Yang pertama, fisikobiologis. Misalnya, penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, dan postur tubuh yang dipersepsi tidak ideal. Yang kedua adalah psikologis. Misalnya, berburuk sangka, frustasi karena gagal memperoleh sesuatu yang diinginkan, hasut, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan di luar kemampuan. Yang ketiga, misalnya hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis, perceraian, pengangguran, kematian, pemutusan hubungan kerja, kriminalitas, dan lain-lain. 3. Penutup. Kesimpulan yang kami ambil adalah individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan bukan sebagai manusia keseluruhan. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi psikofisik fungsional manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Definisi emosi yaitu perasaan yang intens yang diperlihatkan kepada sesuatu atau seseorang. Perbedaan individu dapat diaplikasikan dalam beberapa cara, yaitu menggunakan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh mahasiswa. Perbedaan individu yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran di kelas adalah faktor-faktor yang menyangkut kesiapan anak untuk menerima pengajaran, karena perbedaan tersebut akan menentukan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kritik dan saran. Perbedaan individu merupakan hal penting yang harus diketahui oleh guru, karena perbedaan ini dapat digunakan oleh guru untuk menentukan metode belajar yang tepat dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru haruslah teliti dalam mencari dan menemukan perbedaan yang ada pada siswa, terutama perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol. Kritik dan saran yang membangun, serta arahan dan bimbingan dari semua pihak, terutama dosen. Semoga artikel ini akan bermanfaat bagi para pembaca, baik bagi siswa, orang tua, guru, dan masyarakat.